Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian disertasi terbuka Promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma yang dilaksanakan secara daring segera dimulai. Sidang terbuka secara daring ini disiarkan langsung oleh UGTV yang dapat diakses di channel 54 TV analog dan channel 32 TV digital, atau melalui streaming di www.ugtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Dapat juga melalui aplikasi UGTV Mobile pada iOS dan UGTV Digital pada Android. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM dipersilakan untuk memulai sidang ujian disertasi terbuka. Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini, Rabu, tanggal 3 November 2021, saya nyatakan dibuka. Dalam sidang ujian ini, Saudara Promovendus Beni Hadi Wibowo akan mempertahankan disertasi dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli asuransi kesehatan swasta sebagai manfaat tambahan BPJS Kesehatan dengan persepsi risiko COVID-19 sebagai variabel pemoderasi. Adapun susunan Dewan Penguji adalah sebagai berikut. Sebagai promotor Bapak Profesor Dr. Budi Hermana SSIMM, dan sebagai kopromotor Bapak Dr. Adi Kuswanto SMB. Sedangkan sebagai penguji luar adalah Bapak Dr. Harjono SEMM. Sebagai penguji dalam adalah sebagai berikut: 1. Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM, 2. Profesor Suryadi Harmanto SSIMM SI, 3. Profesor Dr. Dharma Tintri SEAK MBAJA, 4. Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringo MSc, 5. Dr. Aini Suritalita SSI MMSI, 6. Dr. Report Insinyur Sudaryanto MSc, 7. Insinyur Toto Sugiarto MSc PSD, 8. Dr. Adi Kuswanto SEMBA sekaligus sebagai kopromotor. Kepada saudara promotor, saya persilahkan untuk memimpin pelaksanaan sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter ini dalam waktu 1 jam. Terima kasih. Terima kasih, Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin sidang disertasi promosi doktor ini. Saya mulai dengan membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus. Pertanggungjawaban akademik sidang disertasi terbuka. Bersama ini kami sampaikan pertanggungjawaban akademik Saudara Beni Hadi Wibowo SSIMM dengan nomor induk mahasiswa 99115205 dalam penulisan disertasi dengan judul Faktor-faktor yang memengaruhi minat beli asuransi kesehatan swasta sebagai manfaat tambahan BPJS Kesehatan dengan persepsi risiko COVID-19 sebagai variabel pemoderasi. Tim pembimbing terdiri dari promotor Profesor Dr. Budi Hermana SSIMM, ko-promotor Dr. Adi Kuswanto SEMBA dengan tim penguji. Pertama, Profesor Dr. Budi Hermana SSIMM sebagai promotor. 2. Dr. Harjono SEMM sebagai penguji luar. 3. Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM sebagai penguji dalam. 4. Profesor Suryadi Harmanto SSIMMSI sebagai penguji dalam. 5. Profesor Dr. Dharma Tintri Edi Raras SEAK MBSIE sebagai penguji dalam. 6. Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringo MSc sebagai penguji dalam. 7. Dr. Aini Suritalita SSI MSI sebagai penguji dalam. 8. Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc sebagai penguji dalam. 9. Insinyur Toto Sugiarto MSc PSD sebagai penguji dalam. Dan 10. Dr. Adi Kuswanto SEMBA sebagai ko-promotor. Yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dan telah mengikuti proses belajar mengajar dan ujian teori serta disertasi dengan hasil sebagai berikut.
Pertama, ujian teori disertasi 1 dan 2 lulus dengan IPK 3,50. 2. Ujian kualifikasi lulus pada tanggal 29 Agustus tahun 2017. 3. Sidang disertasi tertutup lulus pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan salinan kartu hasil studi terlampir. Demikian pertanggungjawaban akademik ini kami sampaikan. Tertanda Dr. Rerpo Insinyur Sudaryanto MSc, Sekretaris 1 Program Doktor Ilmu Ekonomi. Saudara Promopendus, apakah saudara siap mempertahankan disertasi Anda? Saya persilakan saudara Promopendus menjelaskan disertasi pada sidang ujian ini selama 15 menit. Silakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan penguji. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya Promopendus Beni Adibowo akan menyampaikan disertasi dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli asuransi kesehatan swasta sebagai manfaat tambahan BPJS Kesehatan dengan persepsi risiko COVID-19 sebagai variabel pemoderasi. Disertasi ini dibawa bimbingan promotor Bapak Profesor Dr. Budi Hermana dan kopromotor Bapak Dr. Adi Kuswanto. Latar belakang penelitian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi dan telah menyebar di 200 lebih negara dengan tingkat kematian kurang lebih 750 juta jiwa. Dan di Indonesia, COVID diajarkan pandemi pada bulan Maret 2020. Survei BPJS juga menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia sangat khawatir dengan adanya pandemi ini karena biaya COVID sangat tinggi. Kemudian, COVID yang tinggi ini membuat penduduk merasa panik dan merasakan bahwa asuransi kesehatan sangat penting, sehingga keselamatan dan jiwa menjadi prioritas utama. AJI menyatakan bahwa asuransi kesehatan menjadi produk finansial yang dicari saat pandemi, karena dapat melindungi pengeluaran yang tinggi ketika sakit. AJI mencatat bahwa terjadi peningkatan permintaan asuransi kesehatan khususnya segmen individu sebesar 26%. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama menganalisis pengaruh simultan kelima variabel, yaitu teknologi layanan online, digital influencer, reputasi perusahaan, fitur produk, dan pengetahuan produk. Selain menganalisis secara simultan, juga dilakukan analisis secara parsial kelima variabel tersebut. Kemudian juga tujuan penelitian dan menganalisis tiap parsial variabel tersebut terhadap minat beli asuransi kesehatan swasta tambahan. Hal ini tercermin dalam poin 3-7, di mana menjadi tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Pertama, bagi akademisi atau peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, khususnya 5 variabel yang diteliti, yaitu variabel digital influencer, reputasi perusahaan, fitur produk, dan pengetahuan produk. Kemudian juga untuk regulator, hal ini bisa sebagai referensi dalam ketersediaan produk asuransi COVID yang saat ini masih belum tersedia atau masih jarang dibuat oleh asuransi kesehatan. Untuk industri asuransi, hal ini merupakan salah satu referensi dalam menetapkan langkah-langkah untuk menunjang kinerja perusahaan, khususnya menciptakan produk asuransi kesehatan yang berhubungan dengan COVID. Telah pustaka, ada beberapa roadmap penelitian dalam tulisan ini, yang menjadi teori utama dalam penelitian ini adalah teori perilaku konsumen, di mana konsumen sehubungan dengan akuisisi dan jasa dan kegiatan. Kemudian juga model penelitian dilakukan oleh Jaya Rahman di Malaysia,
terkait minat beli asuransi kesehatan, di mana melibatkan 3 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 variabel moderasi. Kemudian juga model penelitian kebutuhan pembelian oleh Altarifi yang melakukan penelitian di Yordania. Kemudian juga model penelitian yang dilakukan oleh Varghese di India terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian asuransi kesehatan. Kerangka pemikiran ini didasari oleh persepsi risiko COVID-19 terhadap teknologi layanan online, digital influencer, reputasi perusahaan, fitur produk, dan pengetahuan produk, di mana melihat hubungan dengan minat beli asuransi kesehatan tambahan dengan persepsi risiko COVID sebagai moderasi. Hipotesis penelitian pertama yaitu melihat apakah secara simultan kelima variabel tersebut berhubungan terhadap minat beli asuransi tambahan BPJS. Kemudian juga untuk hipotesis kedua, apakah masing-masing variabel itu berpengaruh terhadap BPJS Kesehatan. Kemudian hipotesis selanjutnya adalah bagaimana persepsi risiko COVID-19 memoderasi minat beli produk asuransi tambahan BPJS Kesehatan. Jadi poin 7-11 ini adalah bagaimana persepsi risiko COVID-19 memoderasi masing-masing variabel tersebut terhadap minat beli asuransi tambahan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian, metode penelitian, berdasarkan kualitatif, metode survei ini terhadap minat beli konsumen dengan menggunakan kuesioner secara online. Kemudian objek penelitiannya adalah responden yang tinggal di DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta dijadikan responden, karena secara umum pendapatan di DKI Jakarta lebih tinggi daripada daerah lain. Untuk sampel ini diambil sebanyak 370 sampel, di mana yang valid adalah 343 responden. Untuk teknik analisis data ini menggunakan model SEM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Hasil penelitian terlihat dalam visual gambar di layar bahwa pengaruh antara variabel-variabel laten antara kelima variabel ini terlihat bahwa nilai faktornya itu masing-masing cukup signifikan, dan ini menunjukkan bahwa setiap indikator ini valid dalam mengukur setiap variabel. Hasil penelitian dalam gambar ini disajikan pengaruh simultan kelima variabel tersebut terhadap minat beli produk asuransi kesehatan tambahan BPJS. Dalam gambar ini tervisual juga nampak bahwa persepsi risiko COVID-19 berpengaruh dominan terhadap minat beli, khususnya minat beli asuransi kesehatan tambahan BPJS Kesehatan. Jadi dilakukan tes secara simultan kelima variabel tersebut, di mana risiko COVID juga dijadikan sebagai variabel independen. Kemudian juga dilakukan ujian parsial terhadap kelima variabel masing-masing, yaitu teknologi layanan online, digital influencer, kemudian reputasi perusahaan, fitur produk, dan pengetahuan produk. Ini dilakukan parsial juga masing-masing terhadap minat beli. Dari hasil ujian dilihat bahwa ternyata fitur produk berpengaruh dominan terhadap minat beli asuransi kesehatan tambahan dengan korelasi hampir 0,95 atau 95%. Kemudian juga dilakukan pengaruh kelima variabel tersebut terhadap minat beli produk asuransi tambahan BPJS. Kelima variabel tersebut dengan moderasi COVID-19 terlihat bahwa persepsi risiko COVID-19 berpengaruh dominan terhadap minat beli. Kemudian terlihat dalam visual bahwa persepsi risiko COVID-19 secara dominan memoderasi pengetahuan produk terhadap minat beli dengan korelasi 0,587. Hasil penelitian serta tabel terlihat bahwa ternyata dari tabel uji penelitian, digital influencer tidak berpengaruh terhadap minat beli, reputasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap minat beli, dan pengetahuan produk juga tidak berpengaruh pada minat beli. Terlihat memang digital influencer tidak berpengaruh karena saat ini mungkin
penduduk Indonesia lebih kepada pendekatan agent face to face, sehingga digital ini tidak signifikan. Kemudian reputasi perusahaan, di mana saat ini kasus beberapa asuransi yang gagal bayar mengakibatkan reputasi perusahaan itu kurang berpengaruh terhadap minat beli asuransi tambahan. Kemudian pendatang produk ini tidak berpengaruh terhadap minat beli, karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini tidak semua asuransi mengcover COVID-19. Ada juga asuransi yang mengcover, namun banyak juga yang mengecualikan produk tersebut sebagai produk kesehatan tambahan. Kesimpulan dari hasil uji hipotesa tersebut disimpulkan bahwa bagi akademisi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji pengaruh langsung atau tidak langsung. Uji ini hanya melibatkan 5 variabel, tetapi ketika untuk akademisi lain akan melibatkan variabel lain dan juga bukan hanya sebagai moderasi, tapi mungkin faktor lain sebagai mediasi, faktor mediasi. Kemudian bagi regulator, hari ini perlu untuk mendorong asuransi untuk menciptakan asuransi kesehatan tambahan COVID-19 yang lebih komprehensif. Kemudian bagi perusahaan asuransi, COVID-19 ini menjadi salah satu penyakit kritis yang sangat mengkhawatirkan, sehingga memiliki biaya perawatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi perusahaan asuransi dapat menciptakan produk yang komprehensif dan dapat meng-cover jaminan COVID, bukan hanya isoman, tapi juga obat, vitamin, dan lain-lain. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas penjelasan Saudara Promovendus. Selanjutnya saya persilakan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, dan atau sanggahan. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada penguji luar, Bapak Dr. Harjono SEMM. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Profesor Budi. Pada Saudara Promovendus, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ataupun disertasi yang Saudara barusan presentasikan tadi. Yang pertama, Anda membuat sebuah analisis berupa tiga analisis, yaitu analisis simultan, analisis parsial, dan analisis pengaruh simultan dengan persepsi COVID-19 sebagai moderasi. Mungkin saudara bisa, pertanyaan saya mungkin bisa menjelaskan apa sih bedanya, apa sih manfaatnya Anda melakukan metode analisis dengan tiga metode tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sesuai dengan disertasi saudara, kalau saya lihat di halaman 113, 117, dan 121. Di sana Anda membuat sebuah simultan dengan menghasilkan beberapa persamaan. Nah, saya melihat dari ketiga persamaan yang saudara sampaikan atau ketiga persamaan yang saudara hasilkan dari hasil analisis, saya kok nggak melihat itu ya. Apakah ini mutlak pengaruh keenam variabel tersebut kepada variabel tetap minat beli? Karena saya lihat dari persamaan tersebut tidak seolah-olah itu mutlak. Maksud saya gini, biasanya sebuah variabel tetap atau tergantung itu dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, 6 diantaranya adalah yang saudara sampaikan di dalam disertasi saudara. Nah, ya saya ingin tanya, apakah tidak ada variabel lain yang mempengaruhi minat beli tersebut? Karena pada umumnya
sebuah penelitian atau variabel itu ada dicantumkan variabel lain yang tidak diteliti atau biasanya disimbolkan C atau konstante. Nah, di sini saya nggak melihat apakah memang tidak ada atau gimana, mungkin saudara nanti bisa jelaskan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah jelaskan apa ya saudara telah membuat kesimpulan apa itu, menjelaskan bahwa ada faktor keterandalan. Nah, pertanyaan saya, berapa sih range atau nilai keterandalan yang terendah berapa, kemudian nilai faktor keterandalan tertinggi itu berapa? Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan saran nomor 1 yang saudara sampaikan, Anda menyarankan agar pada para akademisi supaya ada variabel moderasi dengan variabel mediasi. Nah, mungkin saudara bisa jelaskan apa sih maksudnya variabel moderasi dan apa bedanya dengan variabel mediasi. Itu pertanyaan saya. Kemudian mungkin saya akan komentar juga terhadap saran-saran saudara yang mungkin nanti dapat saudara tanggapi. Yang pertama mengenai saran Anda yang nomor 2, mungkin Anda bisa menjelaskan, Anda telah menyarankan kepada pemerintah untuk mendorong perusahaan asuransi swasta untuk memasukkan risiko COVID-19 sebagai salah satu critical illness. Sementara risiko-risiko COVID-19 itu termasuk risiko yang tinggi, sehingga kalau dikalkulasi harganya tentu sangat mahal preminya. Kenapa yang Anda sarankan adalah perusahaan asuransi swasta? Karena ini komentar saya, menurut saya sih yang disarankan dulu adalah asuransi BUMN. Karena saya yakin asuransi BUMN punya misi sebagai agent of development. Nah, sehingga asuransi BUMN itu bisa memberikanlah contoh kepada perusahaan asuransi swasta bahwa ini loh nggak apa-apa kita jualan critical illness risiko COVID-19 gitu. Kemudian yang terkait dengan saran ketiga, perusahaan asuransi swasta diharapkan mendapat mengcover COVID-19. Sementara saat ini di-cover oleh pemerintah. Sementara ini kan risiko COVID ditanggung oleh pemerintah. Semua biaya-biaya ditanggung oleh pemerintah atau dibiayai oleh pemerintah. Kenapa masih mengharapkan bahwa asuransi swasta itu juga supaya ikut menanggung walaupun nanti ada kompensasi preminya, dan kalau ada harga preminya tentu sangat mahal, dan bagaimana orang swasta bisa menjual dengan premi yang sangat mahal itu? Itu saja Prof. Pak Ketua, pertanyaan dan komentar saya yang saya sampaikan dalam forum ini. Terima kasih. Baik, silakan Saudara Promopendus untuk Terima kasih Bapak Dr. Harjono. Memang dalam penelitian ini Bapak Harjono, ini dilakukan uji parsial dan uji simultan, di mana uji parsial yang dilakukan tiap variabel itu untuk mengetahui bagaimana peranan masing-masing variabel tersebut terhadap minat beli asuransi kesehatan tambahan, dan juga dilakukan uji simultan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana peranan variabel tersebut ketika bersama-sama terhadap minat beli asuransi kesehatan, dan terakhir dimodelkan bagaimana kelima variabel itu dimoderasi oleh faktor COVID atau persepsi risiko COVID terhadap minat beli asuransi kesehatan tambahan. Jadi memang pada waktu awal
hanya dimodelkan moderasi. Kemudian berjalannya dengan sidang tertutup dan masukan dari Bapak Ibu penguji sebelumnya, maka dilakukan uji simultan dan uji parsial sehingga melengkapi analisa dari pemodelan ini. Demikian Pak Ajono. Kemudian yang kedua, ya untuk variabel C yang lainnya, ini sebenarnya sudah tercover dalam model tersebut Pak Ajono. Dan ketika dimasukkan ke dalam SEM atau ke Smart PLS, itu tercapture ke dalamnya. Namun ketika di outputnya, memang terlihat seolah terhide atau tidak terlihat. Dan kemudian untuk yang ketiga, keterandalannya berapa? Kalau dilihat bahwa hasil uji R square-nya itu sekitar 0,8 sampai 90%. Jadi setiap uji ini sangat tinggi keterandalannya, Pak Dokter, terkait dengan R square tersebut. Itu di dalam disertasi kita tertulis masing-masing R square untuk uji simultan, parsial, dan moderasinya. Kemudian seperti saran diperlukan moderasi atau mediasi. Memang model saya ini adalah moderasi, di mana moderasi ini adalah untuk memperkuat atau memperlemah suatu variabel terhadap faktor independennya, variabel independen. Dan terlihat bahwa hasil uji disertasi, digital influencer, kemudian pengetahuan produk dan reputasi perusahaan itu ternyata tidak signifikan. Tetapi ketika ada faktor moderasi COVID-19 itu menjadikan minat beli itu terhadap digital influencer, reputasi perusahaan, dan pengetahuan produk itu menjadi signifikan. Jadi hasil daripada uji tersebut menyatakan bahwa COVID-19 memoderasi digital influencer, fitur produk, dan pengetahuan produk. Kemudian yang kelima, jadi benar bahwa setuju dengan Pak Dr. Harjono bahwa bukan hanya BUMN tapi juga swasta ini bersama-sama perannya dalam menciptakan produk asuransi kesehatan khususnya untuk COVID ini, sehingga bukan menjadi persaingan atau menjadi persaingan BPJS Kesehatan, tetapi sinergi antara BUMN dan swasta dalam menciptakan produk asuransi kesehatan khususnya mengcover COVID. Nah kemudian pertanyaan terakhir, tentunya COVID ini ketika tidak di-cover pemerintah akan berbiaya mahal. Benar, karena COVID ini memang di-cover pemerintah, namun ada beberapa hal yang tidak di-cover, seperti mungkin adalah isoman yang di rumah sendiri, kemudian isoman yang di hotel dan sebagainya. Itu yang menjadi ruang bagi asuransi kesehatan untuk menciptakan produk untuk isoman ataupun vitamin, kemudian isoman di rumah, kemudian telemedicine dan sebagainya. Itulah yang menjadi ruang untuk asuransi menciptakan produk asuransi COVID sebagai manfaat tambahan. Dan tadi Pak Dr. Jono mencatatkan harga akan tinggi atau mahal. Benar, karena ini penyakit kritis akan menjadi biaya mahal. Namun demikian, asuransi adalah bergerak di bidang jasa. Selama fitur produk itu bagus, selama pelayanan yang baik, itu akan dicari oleh konsumen. Jadi walaupun mahal, bagaimana peran asuransi menciptakan produk yang fiturnya sangat komprehensif, termasuk pelayanan dan jasanya yang baik sehingga bisa dicari atau tidak menjadi masalah bagi konsumen untuk membeli asuransi COVID ini. Demikian Pak Jono penjelasan saya. Terima kasih. Baik, bagaimana Bapak Dr. Harjono, cukup? Cukup saya kira. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, SMM. Baik, terima kasih. Saudara Prof. Fendris bisa mendengar suara saya? Bisa, Prof. Baik, makasih. Saya ingin konfirmasi dulu. Tadi waktu presentasi itu menyebut bahwa korban COVID di dunia itu 750 juta atau 700 begitu? 750.000, Betul Prof. ya? 750.000. Oh, tadi ngomongnya juta. Ya, jadi tapi itu sebenarnya tetap saja. Jadi kami sampai kan karena ini jadi tanya kemana-mana. Jadi saat ini sebetulnya kalau kita lihat itu mungkin WHO ya, tapi kenyataan saat ini kan berkembang pesat itu sudah berubah juga. Jadi nanti dilihat lagi ya. Tadi nyebutnya 700 juta, makanya 750.000, Prof. Baik, itu saya juga sudah bilang itu mungkin slip of the tongue. Tapi saudara sehat ya? Sehat, Prof. Sehat ya, baik.
Saya cuma mau lihat ini sudah saya kira sudah banyak perbaikan. Saya cuma mau tambah di sayang sekali untuk di abstrak itu ada di tengah-tengah di alinea ketiga itu ada setelah titik kata selain. Nah itu sayang sekali padahal semuanya udah bagus. Jadi di alinea ketiga di tengah-tengah itu ada selain itu perusahaan berdasarkan perspektif gitu. Nanti selainnya dibuang ya. Tinggal titik kerja perusahaan berdasarkan begitu aja pindah artinya pindah. Jangan setelah titik pakai selain. Baik. Nah, ini kan saya sudah membaca semuanya dan saya justru tertarik dengan perkembangan yang saat ini ada. Kita hari ini kemarin saya baru selesai dengan isoman. Jadi saya udah pulang dari satu tempat, saya harus 5 hari tinggal nggak boleh pulang ke rumah. Udah pulang nih sekarang sudah di rumah. Tapi sekarang peraturannya jadi cuma 3 hari ya. Senang sekali tuh. 3 hari kan berarti uangnya juga berkurang karena kita juga milihnya bukan milih yang gratis dan juga waktunya bisa terpakai. Kemudian juga Jakarta sudah jadi itu satu ya, jadi level 1. Artinya mall terbuka, sekolah dan lain sebagainya. Nah, berarti kan persepsi resiko COVID-nya ini mungkin berubah ya. Kira-kira kalau menurut saudara gitu nggak? Atau akan tetap seperti ini dampaknya? Oke. Saya coba ingin lihat apakah tune in dengan perkembangan baru. Situasi sekarang membaik. Menurut saudara, ya itu kita mention aja nggak ngomong mengenai analisa ya. Apakah pengaruhnya ini sama atau berbeda ya? Oke, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Silahkan. Ya jangan pakai oke. Ya. Untuk pergeseran atau perubahan terhadap COVID ini selama obat COVID tidak diketemukan, kemudian jangkauan COVID masih rendah, dan biayanya masih mahal, di mana ada faktor komorbid daripada COVID ini, maka tidak ada perubahan terhadap analisa, karena ini masuk ke dalam penyakit COVID yang berbiaya mahal, dan apalagi jika jaminan pemerintah ditiadakan, maka ini akan menjadi beban bagi masyarakat yang terkena dampak COVID ini. Kemudian varian COVID ini jelas berubah-ubah, Prof, di mana ada varian Delta, varian Mu dan sebagainya, dan ini akan terus bermutasi, sehingga terkait dengan pandemi ini tidak perubahan terhadap modelnya, Prof. Demikian disampaikan. Jadi saudara tapi sebetulnya mungkin saya kan nanti kalau sebagai seorang dokter itu kan kita diharapkan berpikir terbuka. Mungkin kita harus juga berpikir terbuka juga ya dengan perkembangan yang ada. Karena kan sekarang semuanya bisa terjadi juga dengan varian yang baru itu terjadi peningkatan lagi. Betul. Tapi juga mungkin juga karena masyarakat. Jadi artinya bukan bahwa kalau begini akan jadi begini. Itu keyakinan begitu tuh buat seorang dokter tuh nggak boleh karena tidak ada sesuatu yang pasti kecuali tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu. Nah itu sikap itu harus kita. Jadi kalau menurut saya itu mungkin akan ada fluktuasi. Jadi bahwa pengaruh ini, analisa ini pada waktu tertentu di mana sedang naik dia akan seperti ini. Tapi mungkin pada situasi ini, jadi kalau di ekonomi ini kan semuanya ceteris paribus. Saya sebenarnya ingin menguji bagaimana persepsi saudara dengan perkembangan yang baru. Nah sebetulnya saat ini juga di Moskow saya baru dengar tadi pagi kawan saya bilang, oh saya lockdown di Moskow. Terus saya juga baru kembali dari Uzbek katanya bulan depan mau di lockdown lagi. Cina juga sudah. Nah memang itu betul. Tapi bahwa kita meyakinkan itu bahwa ini akan tetap analisanya nggak harus begitu. Justru kita harus bersikap terbuka ya. Kira-kira itu aja yang ingin saya sampaikan. Mindset berpikir bukan apa. Bukan dalam kaitan mempertahankan ini. Karena ini kan pendapat terbuka. Baik. Kemudian saya lihat saudara kok bikin pakai itu ya, pakai apa yang untuk yang terakhir itu, kesimpulan terakhir itu yang nomor 12 itu kan pakai dummy. Kenapa ya pakai dummy? Pengaruh COVID-nya itu pakai dummy. Oh, itu bukan dummy, Prof, tapi itu adalah moderasi. Jadi yang hijau itu, yang bulat hijau itu adalah
output daripada Smart sorry. PLS. Bukan, saya yang salah. Saya, oke, yang ini, yang Dami tadi ada, yang belakang nanti, yang ketiga. Pertanyaan. Jadi abis mirip COVID semua jadi bingung. Baik. Untuk yang kesimpulan ini, saya setuju semua. Coba yang saya ingin sampaikan adalah, tapi kan namanya lagi ujian kan konsentrasi. Jadi waktu ditanya sesuatu yang sifatnya persepsi terhadap situasi ada, please bijaksana, jangan langsung mempertahankan mati-matian. Ini kan sepertinya harus mempertahankan bahwa analisa saya pasti begini, kata siapa. Baik, di penutup itu kan tadi yang pertama tuh penelitian ini menguji tujuannya apa dilihat di situ. Nah sekarang jawabannya di kesimpulan itu kan merupakan jawaban dari tujuan penelitian ya, ada benang merahnya. Betul. Nah itu kalau dibaca, atau saya baca dulu ya supaya jelas ya. Tujuannya apa, Dek? Tujuannya adalah yang pertama, batasnya. Tujuannya menganalisis pengaruh simultan teknologi bla 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 terhadap ya. Jadi di sini jawabannya gimana? Kalau menganalisis terus hasilnya apa? Hasil analisa minat beli gitu kan? Ya. Jadi bukan jawabannya adalah, coba dibaca di penutup, kesimpulannya adalah penelitian ini berkontribusi pada minat beli. Emang betul begitu? Yang ditanya, yang disampaikan di tujuan kan tidak seperti, jadi dicocokkan ya. Ini sebenarnya cuma ketambahan kata berkontribusi itu kan bukan itu. Kan kita menjawab pertanyaan yang pertama itu, apakah teknologi dan lain sebagainya mempunyai pengaruh kan? Jawabannya gitu kan ya? Kalau nggak salah, kalimatnya ini loh, ya kan? Nah tolong diperbaiki ya, itu saja saya kira. Jadi setik bahwa tujuan dengan itu ini kan kadang-kadang yaitu elokuensi akademik seperti tadi kata selain itu sebenarnya nggak perlu ditambahkan, atau jadi memang aturan nggak boleh saudara tambahkan. Nah ini penelitian ini berkontribusi pada minat beli. Lah kok bisa gitu loh? Kan jadi berbeda, tapi maksudnya dimengerti. Ini coba salah apa saja. Baik, Bapak pimpinan sidang, makasih. Terima kasih, Prof. Saya sudah. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. S. Margianti. Selanjutnya pertanyaan, saran dan atau sanggahan dari Prof. Suryadi Harmanto SSI MSI yang akan dibacakan oleh Ibu Profesor Dr. Dharma Tinti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan sidang, Saudara Promovendus. Ini ada 2 pertanyaan, nanti bisa dijawab satu persatu ya. Yang pertama, apa latar belakang Promovendus mengambil topik penelitian disertasi mengenai perusahaan asuransi kesehatan swasta? Apa perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Bagaimana halnya bila responden diambil di luar Jakarta? Langsung dijawab dulu. Terima kasih Profesor Dharma. Terkait dengan latar belakang penelitian ini, bahwa memang faktor COVID ini sangat mempengaruhi peranan dalam mengambil keputusan mengambil asuransi kesehatan tambahan. Di mana kita ketahui dari data WHO yang tadi telah disampaikan bahwa COVID telah menyebar di 200 negara dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, khususnya di Indonesia ini. Masyarakat sangat khawatir dengan COVID ini, apalagi saat ini puncak ketiga pandemi akan segera mungkin ketika libur Natal atau Tahun Baru. Nah, terkait latar belakang tersebut dengan faktor COVID dan terhadap variabel-variabel digital influencer, fitur produk, reputasi perusahaan, dan dengan online, ini melatar belakangi bahwa COVID ini akan memoderasi dari minat beli sebagai tambahan BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan saat ini hanya sebagai verifikator, di mana untuk biaya COVID itu ditanggung oleh pemerintah saat ini. Kemudian bedanya dengan penelitian terdahulu bahwa telah pustaka yang saya baca dan teliti bahwa
penelitian sebelumnya hanya mencantumkan value independen dan dependent terhadap moderasi, baik itu asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Dengan adanya faktor COVID sebagai moderasi ini menjadikan pembaruan dalam model-model sebelumnya atau penelitian sebelumnya, sehingga menjadi suatu penelitian yang unik, karena dengan adanya COVID ini ternyata memoderasi peningkatan orang dalam membeli asuransi kesehatan, khususnya terkait dengan adanya pandemi COVID ini. Kemudian, bila responden di luar Jakarta bagaimana? Memang saat ini dilakukan responden itu di daerah Jakarta dengan tingkat kemampuan yang cukup tinggi. Kemudian jika di luar Jakarta dengan mungkin tingkat UMR lebih rendah, mungkin akan berbeda secara model maupun secara minat beli. Karena tingkat pendapatan dan tingkat penyebarannya akan beda dengan Jakarta. Demikian Prof. jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya yang nomor kedua, jelaskan hasil utama dan kebaruan hasil disertasi promovendus. Pihak-pihak mana saja yang terutama dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian promovendus, serta apa rencana tindak lanjut promovendus lakukan setelah penelitian ini. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Hasil utama daripada penelitian ini ternyata terlihat bahwa faktor COVID itu memoderasi secara signifikan terhadap 5 variabel tersebut, khususnya variabel digital influencer yang tadi tidak signifikan menjadi signifikan, kemudian reputasi perusahaan dimoderasi sehingga menjadi signifikan, dan kemudian pengetahuan produk dimoderasi oleh persepsi risiko COVID sehingga menjadi signifikan. Kemudian pihak-pihak mana yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini? Pertama tentu dari peneliti atau akademisi akan menjadikan kelima variabel tersebut mungkin jadikan sebagai parameter atau variabel, kemudian bisa dimodifikasi dengan variabel lainnya. Kemudian bagi pemerintah atau regulator ini tentu akan menjadi mendorong untuk asuransi untuk membuat asuransi kesehatan khususnya COVID yang lebih komprehensif. Dan tentunya bagi asuransi, khususnya asuransi jiwa, ini akan mendorong untuk menciptanya produk asuransi yang sekarang ini semakin diperlukan, seperti misalkan asuransi menjamin isolasi mandiri, kemudian menjamin travel insurance, menjamin vitamin dan sebagainya. Ini akan menjadi manfaat bagi asuransi, khususnya asuransi jiwa. Kemudian tindak lanjut selanjutnya, penelitian ini disertasi ini akan kami publikasikan sehingga bisa berguna untuk peneliti lanjutnya, kemudian regulator dan perusahaan asuransi lainnya. Jadi selanjutnya akan dipublikasikan ke jurnal sehingga menjadi publikasi yang bermanfaat bagi regulator, peneliti dan juga asuransi. Terima kasih, Prof. Memoderasi signifikan itu tadi dalam penelitian promovendus memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Memperkuat. Baik, karena positif semua ya. Betul. Baik, demikian pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dharma atas membacakan pertanyaan dari Bapak Prof. Suryadi. Selanjutnya silakan Ibu Profesor Dr. Fitri sendiri untuk mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan. Silakan Bu. Baik, terima kasih kembali Prof. Sidang. Oke, Promovenda, sehat ya? Tadi awal-awal suaranya sehat, agak serak. Ini saya mohon izin share screen ya. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Karena ini kan program dokter ilmu ekonomi. Secara mikro, prakko, kita tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Permasalahannya semuanya adalah seperti yang saya share ini ya. Karena kemampuan dari care system itu ternyata tidak sebanding dengan banyaknya kasus. Dalam hal ini, itu kan banyak bentuk atau jenis shift dari fluktuasi kasus yang di Indonesia itu, saudara bisa jelaskan, karena tujuan penelitian secara umum kan memprediksi dan menjelaskan. Fluktuasinya bentuknya apa? Apakah itu V, U, smooth, seperti di Cina kan awalnya smooth ya, Z, atau W, atau L.
untuk di Indonesia dan di DKI? Oke. Bentuknya apa? Oke, terima kasih Prof. Kalau secara nasional bahwa penanganan COVID kita ini sudah dapat pengakuan dari negara lain, di mana penanganannya sangat baik sehingga kemarin ketika terjadi gelombang kedua ini sudah turun dan bahkan mendekati di bawah 1.000 yang terpapar COVID. Dan kemudian juga antisipasi pemerintah terhadap COVID ini sangat baik, sehingga ketika nanti diprediksi Indonesia akan menjadi terbalik Prof, karena akan semakin smooth ke depannya selama prokes itu dilakukan dengan baik, kemudian masyarakat disiplin dan vaksin bisa dilakukan secara komprehensif, khususnya di Jakarta ini yang sudah mendekati herd immunity. Demikian Prof. Jadi smooth ya, Smooth, atau Prof. separuhnya Z ya? Iya. Baik, mungkin nanti lihat di lembar revisi ya, itu seperti ada yang kebalik, gambarnya itu bukan moderasi gitu ya. Terus tabel 424 itu kan parsial, terus yang 425 itu simultan, terus di 426 itu rangkuman keseluruhannya. Oke. Nanti dielaborasi lagi ya. Baik Prof. Terus jelaskan implikasi teoritisnya yang diperoleh dari disertasi ini. Oke, dasar teoritisnya Prof, variabel-variabel yang digunakan ada 5 variabel. Ini yang mendasari bahwa variabel tersebut terhadap variabel dependen minat beli dengan awalnya simultan dengan COVID termasuk variabel independen setelah diuji dan kemudian juga dilakukan secara parsial masing-masing variabel tersebut termasuk variabel persepsi risiko COVID dan terakhir dilakukan pemodelan teoritis secara simultan bersama-sama di mana COVID-19 dijadikan sebagai faktor pemmoderasi dan hasil uji tersebut ternyata bahwa COVID itu secara signifikan memoderasi khususnya digital influencer, padang produk dan fitur produk. Demikian Prof. Itu lebih tepatnya empiris ya. Iya. Implikasi teoritis tadi di sini kan Anda berdasarkan teori perilaku konsumen. Iya. Cuman itu masih dalam keadaan yang normal. Mungkin perlu ditambahkan referensi perilaku konsumen saat krisis, misalnya saat krisis moneter 1997. Itu kan juga UMKM sangat berdampak ya. Terus krisis finansial global tahun 2008. Itu juga mempengaruhi daya beli juga ya, karena ada inflasi. Gitu. Oke, yang terakhir mungkin kalau perlu saudara untuk minum silakan ya, supaya suaranya tidak serak ya. Demikian, Prof. Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dharma. Tawaran dari Prof. Dharma untuk minum. Tadi suaranya agak serak mungkin. Insya Allah kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya sebelum mengikuti sidang terbuka ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringo-Ringo, MSc. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pak Beni, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Prof. Baik Pak Beni, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, penelitian itu kan kita harapkan bermanfaat gitu ya Pak Beni ya, seperti yang Pak Beni sampaikan di bab 1 terakhir ya, subbab yang terakhir di bab 1. Dan tentunya Pak Beni juga pasti setuju, kita selalu berdoa, berharap pandemi COVID ini segera berakhir gitu ya Pak Beni ya. Setuju Prof. Tidak didoakan jadi seterusnya kan ya, supaya nanti asuransi makin berjaya nggak gitu kan ya Pak Beni ya. Benar Prof. Nah, pertanyaan saya berhubungan dengan itu. Kita berharap pandemi ini segera berakhir. Saya selalu doakan dan kita melihat kondisi sekarang. Kalau lihat di Worldometer, gitu ya, Worldometer ya sudah di Indonesia itu sudah di bawah 1.000 gitu ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan di akhir tahun sampai tahun depan dan seterusnya itu terus berkurang dan menjadi seperti flu biasa, gitu ya Pak Beni ya. Nah, kalau begitu apakah masih bermanfaat penelitian Pak Beni ini? Karena kan di sini fokusnya itu adalah moderasi dari pandemi COVID-19 ya Pak Beni ya. Betul Prof.
apakah kira-kira masih akan ada manfaatnya gitu? Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai Pak Beni nanti doain terus ada COVID ini gitu ya Pak Betul. Beni ya. Nah itu dulu Pak Beni, silahkan. Terima kasih Prof. Niar. Jadi benar disampaikan oleh Prof. Niar, ketika nanti menjadi endemi bagaimana terkait dengan penelitian ini ya Prof. Kita tahu bahwa saat ini masih menjadi penjaminan pemerintah. Tetapi ketika menjadi endemi, tentu saja penjaminan pemerintah itu sudah tidak ada lagi. Dan tentunya endemi ini bisa menjadi penyakit kritis, bukan flu biasa. Apalagi dengan adanya varian-varian baru yang mungkin akan lebih ganas, yang lebih berisiko dan lebih mematikan. Sehingga dengan adanya virus yang bermutasi dan akan lebih menyebar, diperlukan biaya yang sangat tinggi, khususnya jika masyarakat terpapar COVID tersebut. Oleh karena itu minat beli terhadap COVID ini akan memoderasi atau berpengaruh terhadap minat beli asuransi kesehatan, khususnya asuransi kesehatan yang berhubungan dengan COVID. Demikian Bu Prof. Niar, jawaban saya. Terima kasih. Baik, Pak Beni, bukan minat beli terhadap COVID ya, jangan dibeli Pak. COVID-nya harus diusir justru ya Pak Beni ya. Ya. Baik Pak Beni, tapi tentunya kita juga berharap itu bukan menjadi endemi yang menakutkan seperti itu, tapi mudah-mudahan menjadi endemi seperti flu biasa ya Pak Beni ya. Jadi kita Benar, Prof. tetap doakan Benar. seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Beni gitu ya. Yang tadi katanya nanti tidak di-cover oleh pemerintah, biayanya sangat mahal gitu ya. Pak Beni ya. Betul. Saya dengar dari teman yang keluarganya kena COVID, bagaimana berjuang dengan pengobatan dan akhirnya pergi juga gitu ya Pak Beni ya. Sampai misalnya ada teman yang bercerita bahwa terakhir itu pilihannya adalah suntik booster. Sekali suntik itu di atas ratusan juta dan itu harus 5 kali meskipun ternyata yang akan disuntik itu baru sekali disuntik, yang ratusan juta itu meninggal juga akhirnya gitu ya. Nah ini kan pasti perusahaan asuransi swasta kan pasti tujuannya itu adalah keuntungan ya Pak Beni ya, nggak murni sosial hanya membantu gitu ya Pak Beni ya, itu pasti adalah keuntungan gitu. Nah apakah masih menarik kalau begitu kasusnya untuk perusahaan asuransi dengan mengcover yang ratusan juta gitu ya Pak Beni ya, kalau kita berbicara biaya. Tapi mungkin kalau kita berbicara dari pasiennya, mungkin yang lebih penting itu punya uang tapi tidak mendapatkan bahannya. Itu yang terjadi kalau yang saya dengar seperti donor plasma, kemudian booster itu, karena saya dengar sendiri dari orangnya gitu ya, bagaimana dia berjuang mendapatkan donor plasma dulu, habis itu dia berjuang mendapatkan yang namanya booster ini, dan banyak juga yang tidak dapat juga akhirnya karena lumayan ada beberapa teman yang di sekitar saya yang pergi juga. Masih usia-usia muda ya Pak Beni ya. Betul. Nah, apakah masih menguntungkan bagi perusahaan asuransi kalau kondisinya seperti itu? Kalau tadi yang ditarget adalah yang tidak di cover oleh BPJS ya Pak Beni ya. Betul. Oke, baik Prof. Terima Baik, kasih. silakan, Pak. Benar disampaikan oleh Prof bahwa biaya COVID akan tinggi, apalagi dengan obat-obat yang sekarang mungkin belum ada obat yang pasti dalam mengobati COVID. Dan mungkin ketika ada komorbid, penyerta itu akan menjadi semakin tinggi biaya kesehatannya. Dan asuransi ini bukan semata profit, tapi juga ada tanggung jawab sosial juga, Prof, terkait dengan COVID ini. Ketika ini COVID menjadi endemi atau penyakit kritis, ini sama halnya dengan penyakit kanker, penyakit stroke atau jantung, Prof. Di mana ketika terapi kanker maka menghabiskan ratusan juta, kemudian transplantasi jantung, operasi jantung menghabiskan ratusan juta, ataupun stroke menghabiskan ratusan juta. Demikian juga jika COVID ini ternyata berbiaya tinggi, ini kan masuk biaya penyakit kronis. Tentunya asuransi sudah menghitung secara mobilitas berapa sih resikonya, probabilitas kemungkinan terjadinya, kemudian severity-nya, keparahannya berapa, sehingga dihitung-hitung dengan preminya dan dengan volume bisnis yang ada, maka secara perhitungan atau secara pricing akan tetap menghasilkan profit dengan asumsi-asumsi probabilitas, frekuensi, dan severity daripada penyakit COVID ini ketika ini menjadi penyakit COVID dengan biaya tinggi. Demikian, Prof. Baik Pak Beni, berarti sebenarnya itu bisa masuk ke saran penelitian lanjutan ya Pak ya. Benar, Kira-kira berapa sih yang akan yang bersedia dibayarkan, premi berapa sih yang bersedia dibayarkan oleh calon
calon nasabah asuransinya ya Pak ya. Benar, Mungkin itu Prof. bisa disarankan di penelitian lanjutannya Pak Bini. Jadi kalau itu masuk ke pembahasan harusnya maka berikutnya diikuti dengan saran penelitian lanjutan. Baik, terima kasih Pak Beni. Saya kembalikan Terima kasih, kepada Prof. Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringgorengo MSc. Selanjutnya pertanyaan dan sanggahan dari Ibu Dr. Aini Suritalita yang sudah menitipkan pertanyaan, dan mohon perkenannya Ibu Bapak Dr. Revo Sudaryanto untuk membacakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya akan membacakan pertanyaan dari penguji Dr. Aini Suritalita. Mohon dijawab satu persatu. Pertanyaan pertama, apa manfaat praktis dari hasil penelitian Anda bagi masyarakat umum, termasuk di dalamnya pengguna asuransi? Baik, terima kasih Bapak Dr. Sudaryanto. Apa manfaat praktis dari hasil penelitian bagi masyarakat umum? Tentunya masyarakat umum akan teredukasi terkait dengan pertama biaya COVID, di mana biaya COVID sangat tinggi, dan kemudian tersedianya produk asuransi kesehatan yang menjamin COVID-19 ini. Karena masyarakat mungkin belum tahu bahwa tidak semua asuransi itu mengcover COVID, tidak semua asuransi itu mengcover isolasi mandiri, tidak semua COVID itu mengcover vaksin. Jadi dengan adanya penelitian ini, masyarakat teredukasi bahwa COVID-19 ini biaya besar, sehingga perlu ada minat asuransi kesehatan yang menjamin jika masyarakat umum terkena COVID ataupun dilakukan bermanfaat seperti vaksinasi, isoman di rumah atau isoman di hotel dan sebagainya, termasuk biaya-biaya ketika menjadi penyakit penyertanya komorbid, sehingga masyarakat umum teredukasi untuk ada minat membeli asuransi kesehatan khusus COVID ini terkait dengan COVID-19. Demikian Pak Dar. Pertanyaan kedua, beberapa negara telah berencana untuk menetapkan COVID sebagai endemik. Jika hal ini terjadi di Indonesia, menurut Saudara Promovendus, apakah hasil penelitian yang sudah dilakukan ini maupun kontribusinya akan mengalami pergeseran? Terima kasih Bapak Dr. Sudaryanto. Selama tidak ada obat pasti terhadap COVID ini, kemudian biaya mahal, kemudian vaksin belum terjangkau ke semua pihak sehingga belum terjadi herd immunity, dan vaksin ini masuk ke dalam kategori biaya mahal, maka tidak ada pergeseran terkait dengan hasil penelitian ini. Namun demikian tadi disampaikan oleh Profesor Bu Rektor bahwa mungkin saja terjadi pergeseran terkait ke depan ini, apalagi terkait dengan varian-varian baru yang akan semakin berbeda, dan kemudian efek samping daripada COVID ini yang berbeda-beda setiap orang, termasuk faktor komorbidnya. Demikian Pak Sudar. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung ke Bapak Dr. Revo Insinyur Sudaryanto untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Saudara Promovendus, ya, saya sampaikan selamat sekaligus juga apresiasi bahwa pada hari ini saudara sudah masuk di etape terakhir ya untuk penyelesaian studi doktor pada program ilmu ekonomi. Ya. Baik, berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian saudara, disampaikan bahwa sebagian besar responden ini adalah usianya 35 tahun ke atas, itu 76%. Nah, apakah ini sebagai faktor atau sebagai penjelas bahwa ternyata influencer itu tidak berpengaruh gitu? Karena mungkin atau ada faktor lain ya, apakah mereka sudah cukup matang jadi tidak terlalu dipengaruhi gitu. Nah, kemudian kalau ini menjadi faktor, apakah kemudian nanti perusahaan-perusahaan asuransi itu tidak perlu lagi memiliki influencer gitu, sebagai implikasi dari kesimpulan yang
saudara peroleh. Baik, terima kasih Dr. Sudaryanto. Benar sesuai dengan data daripada responden yang disebar terhadap 340 responden, memang 76% itu adalah usia 35% atau bukan usia milenial lagi, sehingga digital influencer tidak berpengaruh terhadap minat beli. Dan memang seperti disampaikan bahwa saat ini asuransi itu lebih kepada face to face penjualan secara agent, disampaikan langsung bukan melalui digital influencer ataupun melalui media, tapi lebih pendekatan personal ketika menjual asuransi kesehatan, khususnya asuransi kesehatan terkait dengan COVID ini. Demikian. Baik, yang berikutnya, secara umum pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi, ya, dan ini berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Tadi saudara Promovendus menyampaikan bahwa permintaan terhadap asuransi kesehatan pada tahun yang lalu 2020 itu meningkat sebanyak 26%. Nah, kalau kita melihat hubungan antara pendapatan dengan permintaan, biasanya kan kalau pendapatannya turun, permintaan itu akan turun juga karena kemampuan atau daya belinya turun. Ini bagaimana saudara Promovendus menjelaskan? Oke, terima kasih Pak Sudaryanto. Benar disampaikan bahwa terkait dengan pendapatan premi khususnya asuransi kesehatan individu, di situ dijelaskan bahwa kenaikan 26%. Jadi lebih spesifik kepada peningkatan asuransi kesehatan, bukan asuransi secara umum. Jadi masyarakat menilai bahwa COVID ini sangat berbahaya, COVID ini sangat berbiaya besar, sehingga masyarakat ada demand untuk membeli asuransi kesehatan yang menurut mereka akan bisa mengcover jika mereka terkena COVID, baik karena itu isolasi mandiri, obat-obat COVID yang mahal, kemudian vitamin dan sebagainya. Jadi memang kenaikan 26% itu lebih kepada asuransi kesehatannya, bukan asuransi jiwanya. Dan itu memang mendorong masyarakat untuk membeli asuransi khususnya asuransi kesehatan individu. Demikian sampaikan. Jadi mungkin karena persepsi terhadap COVID-nya ya? Iya, salah satunya karena COVID-nya, karena 2020 itu adalah puncaknya COVID di Indonesia. Sehingga penjualan atau pendapatan premi khususnya asuransi individu kesehatan itu menaik sekitar 26% di tahun 2020 ini. Baik, berdasarkan pengalaman saudara sebagai aktuaris, untuk manfaat tambahan asuransi, ini apakah sebaiknya disatukan dengan asuransi jiwa atau merupakan tambahan dari asuransi kesehatan? Kemudian kira-kira berapa tambahan dari sisi price atau harga gitu ya, yang harus ditanggung oleh konsumen? Oke, terima kasih Pak Sudaryanto. Apakah asuransi COVID ini sebagai manfaat tambahan atau sebagai manfaat utama ya? Jadi nature-nya di asuransi itu, untuk produk asuransi itu ada produk utama dan produk rider atau produk tambahan. Nah, tentunya secara fitur atau secara manfaat akan beda antara ketika menjadi produk utama atau produk rider. Ketika menjadi produk utama akan lebih komprehensif, kemudian penjaminan akan lebih lengkap dan sebagainya dibanding dengan sebagai produk rider. Namun secara pricing akan lebih mahal ketika produk itu sebagai produk utama. Gitu. Nah, berapa range-nya itu mungkin akan tergantung daripada fiturnya. Apakah asuransi kesehatan itu menjamin isolasi mandiri, apakah menjamin vaksinasi, apakah menjamin vitamin-vitamin yang sebelumnya vitamin itu tidak di-cover oleh asuransi. Kemudian menjamin juga jika terjadi adanya implikasi atau komorbid daripada efek samping daripada COVID-19 ini. Jadi terkait pricing-nya akan tergantung benefit apa yang di-cover. Tadi apakah komprehensif dari vaksin, vitamin, isolasi dan sebagainya. Demikian disampaikan Prof. Dokter. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Bapak Dr. Redko Insinyur Sudaryanto MSc. Selanjutnya saya persilakan Bapak Insinyur Toto Sugiharto MSc PhD untuk mengajukan pertanyaan ataupun saran. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Promovendus, apakah dapat mendengar suara saya? Mendengar Pak Toto.
Baik, saya sangat terkesan dengan kelancaran saudara dalam menghadapi sidang ini. Berarti saudara menguasai betul apa yang saudara teliti. Terima kasih Pak Oto. Namun kan tidak ada gading yang tertak, tidak ada yang sempurna. Kecuali 3 katanya. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna. Merek rokok, hobinya Pak Budi, sempurna. Dan yang ketiga julu ragu, sempurna. Santai-santai sedikit ya. Ada saran yang ingin saya sampaikan pada saudara Promopinus. Di bagian penutup ada kesimpulan nomor 1. Itu seharusnya tidak ada karena bukan melukakan hasil penelitian Anda. Itu mah harapan Anda aja bahwa itu bermanfaat. Itu bukan kesimpulan ya. Itu adalah di manfaat penelitian bahwa penelitian ini seperti itu. Jadi dihilangkan aja. Ya, baik. Tolong di kesimpulan kedua saudara baca. Teknologi layanan online, digital influencer, reputasi perusahaan, fitur produk, pengetahuan produk, persepsi risiko, secara parsial berpengaruh positif terhadap minat beli. Fitur produk Oke, semuanya kan ke-6 sudah cukup. Bahwa ke-6 variabel yang sudah teliti, Anda mengatakan semuanya secara parsial berpengaruh. minat beli. Ya nggak? Ya, Betul ya. Tapi saya mengamati pertanyaan Pak Sudaryanto yang mengatakan bahwa digital influencer tidak berpengaruh. Itu bagaimana ceritanya? Di satu sisi Anda mengatakan semuanya berpengaruh, tapi sisi lain digital influencer tidak berpengaruh. Itu yang betul yang mana? oke, terima kasih Pak Toto. Dalam kesimpulan 2 ini, digital influencer dilakukan secara parsial dulu Pak Toto. Secara parsial itu Betul, parsial itu artinya apa Mas? masing-masing terhadap minat belinya Pak. Betul, betul. Jadi satu-satu ya. Ya. Digital influencer juga termasuk ya secara parsial berpengaruh kalau Anda mengatakan seperti itu. Jadi semua variabel bebas. Kalau Anda mengatakan semua variabel bebas berpengaruh secara parsial berarti satu-satu itu berpengaruh. Tapi Anda mengatakan digital influencer ternyata tidak. Pertanyaan saya yang betul yang mana ketika sepertinya Saudara Promopinus agak keliru menginterpretasi hasil. Saya bisa memahami karena saudara melakukan 2 kali Uji. analisis. Ya, betul. Yang pertama tidak memasukkan variabel pemoderasi, hasilnya seperti apa. Yang kedua memasukkan variabel pemoderasi. Ya, kekeliruan yang terjadi tidak hanya pada saudara Promopinus, sebagian besar peneliti itu mengatakan begini, ketika variabel pemoderasi dimasukkan, itu melihat ternyata yang tadinya tidak signifikan menjadi signifikan. Sebetulnya bukan itu. Langkah itu dilakukan hanya untuk melihat ini variabel pemoderasi itu meningkatkan tingkat determinasi model atau tidak. Hanya melihat perubahan R-square-nya saja. Tanpa variabel pemoderasi X, ternyata dengan variabel pemoderasi X-nya bertambah, R-square-nya naik. Berarti variabel pemoderasi memiliki peran dalam meningkatkan tingkat determinasi model. Setelah itu lupakan yang tanpa pemoderasi. Kita fokus pada model yang ada model variabel pemoderasinya. Ya, di sini saya melihat ada dua tabel yang isinya kontradiktif karena Anda menyandingkan 2 model yang berbeda, yaitu 425 dan 426. Nah, tolong itu didiskusikan lagi dengan tim promotor. Jangan sampai nanti pembaca bingung. Ini yang ditarik yang mana? Yang 425 atau 426? Sehingga saya menyarankan ada 2 kesimpulan juga. Ya, itu yang ingin saya sarankan. Jadi sebetulnya saudara sudah melakukan ini dengan sangat baik. Tetapi ketika kalau maraton ini memasuki garis finish, Anda sudah akan sedikit capek, sudah sedikit ini, konsentrasi mulai buyar, akhirnya kesimpulan yang ditarik tidak seperti yang seharusnya. Sudah baik, semuanya sudah ada di situ, tinggal tukar-tukar tempat aja, ini seperti ini, akhirnya seperti ini artinya gitu. Saya sudah sampaikan di dalam formulir revisi. Tapi
overall Anda sudah sangat baik melakukan ini, sudah sangat detail. Tapi ini penyakit semua orang lah, seperti pelari maraton. Di titik-titik akhir biasanya dikejar oleh orang yang punya strategi yang lebih baik. Ya, jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi hasil kerja saudara Promovendus, meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Karena alhamdulillah di kita di Universitas Gunadarma, promosi atau sidang terbuka itu bukan akhir dari segalanya, masih ada kesempatan untuk menyempurnakannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih saudara pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Toto Sugiarto, MSc PhD. Selanjutnya yang terakhir saya persilakan Bapak Dr. Adi Kuswanto, SMBS sebagai co-promoter. Benar, walaupun ada beberapa pertanyaan yang masih dijawab dengan kurang lengkap dan kurang sempurna. Kemudian yang kedua, berbagai masukan dalam rangka untuk menyempurnakan disertasi ini kita terima dan akan kita diskusikan, dan kemudian tindak lanjutnya akan kita perbaiki dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan dari disertasi ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga, yaitu di tabel dengan memasukkan variabel pandemi COVID itu, di situ ada 3 variabel yang menurut Promovendus itu tidak signifikan, karena saudara menggunakan asumsi bahwa Anda menggunakan asumsi alfanya 0,05. Itu bukan asumsi, tapi yang berlaku memang 0,05 untuk penelitian sosial, dan itu juga berlaku untuk alfa 0,1. Jadi untuk 0,5, 0,1 itu berlaku untuk penelitian sosial gitu ya. Itu bukan asumsi, tapi itu yang berlaku seperti itu, aturannya seperti itu. Saya kira demikian komentar dari saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Bapak Dr. Dengan telah selesainya tanya jawab, sidang ujian disertasi saya kembalikan kepada Rektor. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Promotor yang telah memimpin sidang dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, sidang diskors selama 15 menit untuk memberi kesempatan para penguji menetapkan hasil. Rektor, para penguji dan anggota Senat, kami persilakan untuk menetapkan hasil sidang secara daring dari tempat masing-masing. Sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dilanjutkan kembali. Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. E.S. Margianti, SEMM, dipersilakan untuk melanjutkan kembali sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Oh maaf, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skor sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter saya nyatakan selesai dan sidang dilanjutkan kembali. Pengumuman hasil sidang ujian disertasi. Promovendus dipersilakan berdiri. Saudara Promovendus dan para hadirin yang berbahagia, berdasarkan berita acara sidang hasil ujian disertasi terbuka, dengan bangga saya umumkan bahwa Saudara Beni Hadiwibowo dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Nama lengkap saudara sekarang menjadi Dr. Beni Hadiwibowo. Terima kasih. Sambutan pertama oleh Dr. Beni Hadiwibowo. Dr. Beni Hadiwibowo dipersilakan.
Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas keberhasilan saya menempuh ujian disertasi terbuka pada pagi ini. Dari lubuk hati yang dalam dan dengan perasaan tulus, tidak ada kata lain yang dapat diucapkan, kecuali ucapan terima kasih yang saya tujukan kepada satu Yayasan Pendidikan Gunadarma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Kedua, kepada Ibu Profesor Dr. E.S. Pargianti, SMM, Rektor Universitas Gunadarma, yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa serta dukungan penuh kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Doktor Universitas Gunadarma. Tiga, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sudawan, MT, Koordinator Program Pascasarjana Universitas Gunadarma, atas dukungannya dalam penulisan disertasi ini. Keempat, Bapak Profesor Insinyur Busono Suryowiryo, MSc PhD, Direktur Program Pascasarjana Dr. Universitas Gunadarma, atas dukungan dalam penyelesaian disertasi ini. Kelima, Ibu Profesor Dr. Dharma Tintri Edi Raras, SEAK MBA CA, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Ambosaka SMSI, selaku Asisten Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Repol Insinyur Sudaryanto RMC, selaku Sekretaris 1, Bapak Dr. Adi Kuswanto SMBA, selaku Sekretaris 2 Program Doktor Ilmu Ekonomi, sekaligus kopromotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga disertasi ini bisa selesai. Keenam, Bapak Profesor Dr. Budi M. Hermana, selaku promotor saya yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyelesaian disertasi ini. Ketujuh, penguji luar Bapak Dr. Haljono SMM, terima kasih atas saran dan masukan yang sangat membangun atas disertasi ini dan juga kepada Bapak penguji dalam, Bapak Profesor Sudadi Harmanto SSI, MMSI, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hotnia Singgoringo MSc, Ibu Dr. Aini Suritalita SIMSI, Bapak Insinyur Toto Sugiarto MSc PhD, atas saran dan masukannya untuk perbaikan disertasi ini. Kedelapan, Bapak dan Ibu dosen pengajar program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma yang telah mengajar dan bimbing selama periode perkuliahan. 9. Bapak dan Ibu pengurus Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, AMAI, atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Ke-10, teman-teman seperjuangan Angkatan 22A, program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya. Ke-11, mandiang Bapak tercinta, Bapak Eko Hadibowo, Mama tercinta Ibu Suswanti, yang tercinta Feni, kakak-kakakku Heni dan Jenny, adikku Leni, dan juga yang tersayang Devin, Janet, Greta, dan Galen. Dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu dan telah membantu dalam motivasi penyelesaian disertasi ini. Terima kasih atas dorongan semangat yang telah diberikan untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya menyadari pula bahwa kebahagiaan ini membawa pula suatu kewajiban bagi saya untuk melaksanakannya. Saya memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan atau hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, selama mengikuti perkuliahan program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Gunadarma. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Universitas Gunadarma berkembang terus dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Jakarta, 3 November 2021. Beni Hadibowo. Terima kasih Dr. Beni Hadiwibowo. Sambutan kedua oleh promotor, Profesor Dr. Budi Hermana, MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya akan membacakan riwayat hidup singkat saudara sebagai berikut. Nama lengkap Beni Hadiwibowo, dan tentu per hari ini saudara bisa menyematkan gelar dokter ya secara resmi untuk disampaikan ke publik. Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Mei tahun 1977. Pendidikan formal, program sarjana jurusan matematik, lulus tahun 2000 dari Universitas Indonesia. Kemudian program magister manajemen lulus tahun 2003 dari Universitas Pelita Harapan.
Kemudian sejak tahun 2015 mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana di Universitas Gunadarma dan terhitung hari ini yang bersangkutan telah menyelesaikan studinya. Sekilas pengalaman kerja, kalau saya lihat di CV saudara setelah lulus dari Universitas Indonesia langsung bekerja di industri asuransi ya, khususnya di swasta. Nah ini luar biasa, karir terakhir sekarang adalah menjadi Chief Actuary Mandiri InHealth, PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dari tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian sebelumnya ada beberapa perusahaan asuransi termasuk PT Asuransi Sigina dan seterusnya. Saudara Benny Wibowo yang berbahagia, saya dan atas nama kopromotor, penguji luar dan penguji dalam tentunya mengucapkan rasa bangga dan juga selamat ya bahwa saudara sudah berhasil mencapai gelar doktor pada program Pasarjana Universitas Gunadarma. Saya sebagai promotor tentu merasa puas dan bangga ya atas kesungguhan, kerja keras saudara dalam mengikuti pendidikan secara teratur ya, cara bekerja yang efisien termasuk keberanian menguatkan pendapat berdasarkan fakta ataupun secara ilmiah. Kami berpesan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan produk teknologi unggul mengungguli. Dan akibat persaingan yang ketat, satu produk menjadi cepat usang karena tersaingi oleh produk baru yang lebih unggul. Dalam konteks penelitian saudara, tentu teknologi kan sudah berubah. COVID mengakselerasi beberapa perkembangan teknologi baru. Dan tentunya berdampak pada karir ataupun di sektor asuransi di mana saudara berkarir. Hal ini memberi isyarat bahwa saudara jangan sampai lengah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berupaya memanfaatkan peluang dan kesempatan. Termasuk bagaimana peluang-peluang terkait dengan pasca pandemi, tentunya sesuai dengan konteks penelitian saudara. Jadikanlah kendala dan kesulitan yang mungkin saudara hadapi menjadi mitra yang baik, bukan untuk dijauhi. Jika saudara ingin menerjemahkan harapan menjadi kenyataan yang bermanfaat. Tunjukkan kompetensi dalam berbuat kebajikan, tumbuhkan kepercayaan publik dan kerjakan setiap amanah yang dipercayakan kepada saudara. Dengan 3 kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan panca indera, dan kekuatan aut. Semoga alma mater senantiasa bersama Anda. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gunadarma yang telah mempercayakan kepada kami menjadi pembimbing saudara Dr. Benny Hadi Wibowo, sehingga berhasil menyelesaikan studinya. Saudara adalah lulusan ke-158 yang meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Gunadarma. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Budi Hermana. Sambutan ketiga oleh Rektor Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya lah kita dapat bersama-sama berada bersama untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya sidang ini, sehingga Saudara Benny Hadi Wibowo dinyatakan lulus dan nama lengkap berikut gelarnya menjadi Dr. Benny Hadi Wibowo. Saudara adalah orang ke-158 yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma dan meraih gelar doktor dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Saya juga atas nama segenap keluarga besar Universitas Gunadarma mengucapkan selamat kepada saudara beserta segenap keluarga atas keberhasilan studi serta nikmat dan kebahagiaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bangga dan terima kasih ini saya sampaikan kepada segenap anggota Senat, Bapak Promotor, Bapak Kopromotor, Bapak Penguji Luar, serta para penguji lainnya, serta juga pimpinan program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Berkat kerja bersama, kerja cerdas, kerja keras, Saudara Dr. Benny Hadi Wibowo telah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada program Pasca Sarjana di Universitas Gunadarma. Saudara Dr. Benny dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia menyandang gelar doktor yang merupakan gelar akademik tertinggi di perguruan tinggi, artinya saudara telah menjadi seorang yang arif dan bijaksana. Dicapainya gelar ini selain sangat melegakan,
karena saudara baru saja terlepas dan terbebas dari sebuah perjuangan yang panjang, juga menuntut dan mewajibkan saudara untuk selalu yang pertama menunjukkan kearifan dan kebijaksanaan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kesehatan umat manusia. Yang kedua, untuk selalu mempertahankan kebenaran ilmiah dalam implementasi dan pengembangan, baik dalam karir maupun dalam bidang keilmuan saudara. Dan yang ketiga, untuk selalu menjaga dan mengembangkan nama baik serta kewibawaan alma mater saudara dimanapun saudara berada. Belajarlah secara terus-menerus dalam hidup ini. Tirulah ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk. Juga ilmu air mengalir yang selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara beserta segenap keluarga. Semoga apa yang telah dapat dicapai pada hari ini menjadi dasar dari keberhasilan lain di masa yang akan datang. Juga pada segenap pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Dr. Beni Hadiwibowo berhasil meraih gelar doktor, dan juga atas terlaksananya acara ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal budi baik Bapak dan Ibu sekalian. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. E.S. Margianti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai acara terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sri Waluyo MM. Kepada Bapak Sri Waluyo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang kami hormati, Bapak Direktur Program Doktor, Bapak Ibu Dewan Penguji dan anggota Senat, serta hadirin sekalian, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan khudu'. Dan bagi saudaraku yang beragama selain Islam, mohon menyesuaikan sesuai cara agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan segenap keluarga besar Universitas Gunadarma yang telah mendahului kami. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, berikan perlindungan, keselamatan, kesehatan lahir dan batin, serta hidayah-Mu kepada segenap pemimpin Yayasan Pendidikan Gunadarma dan Universitas Gunadarma, agar terus dapat memimpin Universitas Gunadarma dengan lebih baik, sehingga Universitas Gunadarma semakin maju dan berkembang, serta semakin mampu bersaing secara global di dunia internasional. Berikan pula kekuatan dan hidayah-Mu kepada para dosen, mahasiswa, karyawan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Gunadarma, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Karim, Ya Syakur, hari ini kami bersyukur kepada Engkau, berkat karunia dan rahmat-Mu, Universitas Gunadarma kembali berhasil mendidik, membimbing, dan meluluskan mahasiswa terbaiknya sebagai doktor di bidang ilmu ekonomi, Dr. Beni Hadiwibowo.
Berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan seluruh umat manusia, khususnya bermanfaat bagi kemajuan Universitas Gunadarma. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Waluyo. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma segera ditutup oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma yang dilaksanakan dalam jaringan telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Beni Hadi Wibowo beserta keluarga dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.